Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Dalam rangka mewujudkan target 100% cakupan pelayanan air minum perpipaan DKI Jakarta pada tahun 2029, Pamjaya terus melakukan berbagai langkah strategis. Salah satunya adalah dengan meresmikan instalasi pengolahan air atau IPA Pesanggerahan. Peresmian ini menjadi salah satu langkah strategis perseroan untuk menuju target cakupan layanan air perpipaan 100% pada tahun 2029. Dalam rangka mewujudkan target 100% cakupan pelayanan air minum perpipaan DKI Jakarta pada tahun 2029, Pamjaya terus melakukan berbagai langkah strategis. Salah satunya adalah dengan meresmikan instalasi pengolahan air atau IPA Pesanggerahan yang diresmikan oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung ditemani Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno pada Selasa 9 September 2025. Saya sungguh gembira dan bahagia pada hari ini bisa hadir di acara peresmian instalasi pengolahan air Pesanggerahan ini. Saya tahu bahwa air buat Jakarta itu sesuatu yang sangat penting sekali. Dan untuk itu saya sudah berkali-kali menyampaikan kepada Pak Dirut, mudah-mudahan di tahun 2029 seluruh air bersih di Jakarta bisa terpenuhi dengan baik. Direktur Utama Perumda Pamjaya, Arif Nasruddin mengatakan, peresmian ini menjadi salah satu langkah strategis perseroan menuju target cakupan layanan air perpipaan 100% pada 2029. Arif menjelaskan, IPA Pesanggerahan memanfaatkan aliran air dari Sungai Pesanggerahan yang melintasi Tangerang hingga ke Jakarta. Kapasitas produksi instalasi ini mencapai 750 liter per detik dan akan menyuplai kebutuhan warga di wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Barat. Hari ini kami mengambil air dari Kali Pesanggerahan yang memang mengalir dari Tangerang ke Jakarta. Dan ini menjadi salah satu hal yang sangat penting buat kami. Kenapa? Karena memang 705 PLPS yang akan diproduksi ini Pak di selatan Jakarta, yang sebelumnya kami alokasikan air dari DSR 4. DSR 4-nya nanti bisa melayani untuk di masyarakat Jakarta Barat Pak. Jadi ini puzzle lalu lintas airnya akan kita atur. Jadi Barat Jakarta insya Allah akan juga segera hadir air yang dari Jakarta. Tak hanya itu, Direktur Utama Perumda Pamjaya, Arif Nasruddin menyebut, Pamjaya juga berkontribusi dalam menggerakkan ekonomi dengan menyerap hingga 8.000 tenaga kerja yang bekerja di PAM. Saat ini Pamjaya itu Pak, PKWT dan PKWT karyawannya itu hampir di atas 3.000 orang Pak sudah. Dan kita punya vendor itu hampir 500 vendor. Jadi kalau kemudian dikalkulasi secara tenaga kerja, kita sudah bisa menyerap 8.000 kurang lebih pekerja yang saat ini bekerja di PAM. Jadi ini bagian dampak pergerakan ekonomi juga Pak. Walaupun kami tahu tantangannya cukup masih banyak Pak. Mudah-mudahan masyarakat bisa melihat nyata nantinya pada saat air mengalir. Tak kalah penting, IPA ini mengusung konsep zero waste melalui daur ulang air pencucian filter dan pengelolaan lumpur hasil pengolahan dengan teknologi sludge dewatering. Di sisi lain, IPA Pesanggerahan amat bermanfaat bagi masyarakat, lantaran dapat memasok air bersih untuk 3 kecamatan di Jakarta. Antara lain yakni Kecamatan Pesanggerahan, Kebayoran Lama, dan Kembangan. Serta 10 kelurahan di Jakarta Selatan yang meliputi Kelurahan Srengseng, Cipulir, Pesanggerahan, Bintaro, Petukangan Utara, Petukangan Selatan, Ulu Jami, Meruya Utara, Meruya Selatan, dan Joglo. Ini berarti sekitar 100.000 tambahan pelanggan baru yang akan terlayani. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan, ketersediaan air bersih merupakan prioritas pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan menargetkan 80% air bersih bagi kebutuhan air bersih untuk warga Jakarta dan Tangerang Selatan dapat terpenuhi hingga akhir tahun.
Air Pesanggerahan ini salah satu untuk mengejar cakupan air 100% di Jakarta. Dan sampai dengan hari ini, sampai saat ini, sekarang air bersih di Jakarta sudah 74,24%. Ini adalah hal yang mengembirakan dan mudah-mudahan sampai dengan akhir tahun bisa 80%. Sedangkan instalasi pengolahan air IPA Pesanggerahan ini berkapasitas produksi 750 liter per detik dengan sumber bakunya dari Sungai Pesanggerahan dari Banten. Makanya hadir juga Bapak Gubernur dan Wali Kota Tangerang Selatan yang nanti juga airnya sebagian untuk kebutuhan warga di Tangerang Selatan. Ada 45.000 sambungan rumah dan untuk 10 kelurahan dan 3 kecamatan. Tidak hanya seputar instalasi pengolahan air, Pamjaya juga meluncurkan aplikasi Lapor Pam, super apps pertama Pamjaya yang mengintegrasikan layanan pelanggan dalam satu platform. Aplikasi ini memudahkan pelanggan untuk melaporkan gangguan, memantau status laporan, mengakses informasi tagihan dan pembayaran, hingga memperoleh update berita terbaru dari Pamjaya. Kedepan, aplikasi ini akan dilengkapi fitur pembayaran tagihan langsung, monitoring konsumsi air, notifikasi otomatis, hingga layanan digital pemasangan sambungan baru. Selain membangun infrastruktur dan digitalisasi layanan, Pamjaya juga memperkenalkan mobil laboratorium PamLab. Saat ini tersedia 2 unit mobil lab yang siap mendukung pelayanan di wilayah DKI Jakarta. Mobil ini dapat melakukan pengujian kualitas air secara cepat dan akurat langsung di lapangan, memastikan air yang diterima masyarakat sesuai dengan standar Permenkes nomor 2 tahun 2023. Kehadirannya membuat Pamjaya lebih responsif terhadap keluhan pelanggan, memperluas jangkauan layanan, sekaligus mendukung operasional proyek baru, termasuk IPA Pesanggerahan. Nah, kita coba pakai mobile lab ini tadi ya untuk mempermudah masyarakat mengakses untuk mengetahui apakah air yang ada di rumahnya itu sudah sesuai dengan Permenkes atau tidak gitu. Jadi kita bisa melakukan kurasinya di situ. Jadi saat ini memang kami sudah menyiapkan 2 mobile labs yang akan nantinya keliling ke wilayah-wilayah yang nanti akan kami informasikan melalui sosial media kami. Sementara untuk super app sendiri itu adalah sebenarnya ini perluasan kanal dari baik call center maupun sosial media yang kita sudah punya. Jadi sebagaimana diketahui bahwa kita sudah punya call center di 150223, sosial media kita juga ada mulai dari Instagram, Facebook dan segala macamnya. Ini salah satu inisiatif lagi juga untuk mempermudah pelanggan maupun non pelanggan dalam memberikan masukan mungkin ya ataupun kritik gitu terhadap apa yang memang terjadi dan berkaitan dengan Pamjaya. Peresmian IPA Pesanggerahan, peluncuran Lapor Pam, dan hadirnya PamLab menjadi bukti komitmen Pamjaya dalam meningkatkan kualitas pelayanan air minum perpipaan. Tidak hanya memastikan kuantitas suplai, tetapi juga menjamin kualitas air, transparansi layanan, dan kemudahan akses di era digitalisasi. Semua langkah ini adalah bagian dari upaya besar Pamjaya dalam mencapai target 100% cakupan pelayanan air perpipaan di Jakarta.